di Ormas Perempuan Indonesia yang didirikan di Indonesia, yang tujuan utamanya adalah menghimpun kekuatan perempuan, menghimpun yang potensi perempuan itu luar biasa, wanita itu luar biasa gitu. Nah ini berharapnya saat itu ketika didirikan itu wanita Islam ingin terus berkarya, melakukan perbaikan-perbaikan dan mengisi kemerdekaan. Karena memang saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bincang-bincang. Semoga bisa memberikan inspirasi buat sahabat sekalian. Hari ini bincang-bincang kehadiran tamu yang luar biasa, seorang ibu, seorang perempuan yang aktif sekali. Kira-kira begitu. Beliau seorang aktivis perempuan dari sejak lama. Dari masih kayaknya dalam perut kayaknya. Sejak dari dalam perut kata yang sudah aktivis. Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa. Beliau Ketua Umum PP Wanita Islam. Oke, ya. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat. Masih muter-muter Mbak? Masih. Karena kita ini jadi pion ya, jadi laskar ya, jadi harus muter terus. Kalau waktunya harus muter-muter. Oke, baik. Luar biasa. Mbak, ini ada banyak pertanyaan berkaitan dengan apa itu wanita Islam? Organisasi apa sih? Ya, wanita Islam ini organisasi yang lahir di Yogyakarta pada 29 April 1962. Jadi usianya udah lumayan ya. Di Ormas Perempuan Indonesia yang didirikan di Indonesia, yang tujuan utamanya adalah menghimpun kekuatan perempuan, menghimpun yang potensi perempuan itu luar biasa, wanita itu luar biasa gitu. Nah ini berharapnya saat itu ketika didirikan itu wanita Islam ingin terus berkarya, melakukan perbaikan-perbaikan dan mengisi kemerdekaan. Karena memang saat itu setelah kemerdekaan ya, yang berasal sejarahnya itu dari bubarnya ormas partai politik ya, Mas Sumi ya, Mas Sumi, yang bapak-bapaknya itu kemudian ya mendirikan Dewan Dakwah. Nah, ibu-ibunya ini lebih dahulu sebenarnya membentuk Ormas Perempuan. Tentu saja dari beberapa kali pertemuan-pertemuan, perwakilan-perwakilan perempuan-perempuan wanita Islam dari seluruh Indonesia, dari kongres itu melahirkan nama yang disepakati itu wanita Islam. Jadi memang organisasi ini organisasi yang ikut dalam menyosong kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, ya. Artinya memang menyertai keberadaan bangsa ini mulai dari awal merdekanya sampai dengan saat ini. Sekarang ada di berapa wilayah? Wilayah ini sekarang 36. Ini udah menyusulkan Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Jadi sekarang sudah dari 34 nambah 2. Kemarin bulan apa ya? Saya Desember ya. Desember saya melantik di Papua Selatan. Papua Selatan. Jadi begitu terbentuk provinsi mereka baru sudah minta untuk dilantik. Dan yang Papua Pegunungan karena kemarin terbentur tahun baru dan menjelang politik, jadi kita pending mungkin setelah politik selesai nih, setelah selesai Februari ya, kita ke Papua Pegunungan. Jadi memang semangat perempuan-perempuan wanita Islam ini memang luar biasa. Kita selalu menyebutnya Laskar Ungu karena seragam kita ungu gitu ya. Mereka itu kalau dikasih momen-momen apa itu mereka selalu mengikuti apa yang kita sampaikan. Sobat Bincang Asah, mungkin di wilayah teman-teman sekalian, sobat sekalian ada wanita Islam. Kalau belum ada informasikan ya, nanti kita bentuk. Oke. Mbak, ini kan wanita Islam mulai 62, artinya setelah kemerdekaan lah ya, tidak lama setelah kemerdekaan. Dan pastinya peran dan
kerjanya sudah banyak sekali lah mulai dari 62 sampai dengan saat ini. Nah, momentum yang paling bersejarah bagi wanita Islam itu apa, Mbak? Kita percaya bahwa setiap zaman itu punya tantangan yang berbeda ya. Jadi masing-masing periode itu biasanya punya tantangan yang berbeda gitu. Tetapi yang perlu kita nikmati ya, bahwa wanita Islam terus hadir mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita juga sesuai dengan visi misi kita ikut aktif di regional maupun internasional ya. Jadi seorang pemimpin tuh dia harus kreatif. Apa sih sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga itu? Gitu. Jadi dia tidak bisa linier aja gitu loh, karena zaman tuh pasti berubah, berkembang sesuai dengan eranya gitu. Jadi tidak bisa misalnya dulu itu platformnya ini terus itu gitu. Nah sekarang memang harus kita kreasinya itu harus cepat gitu, penyesuaiannya harus cepat gitu. Nah kayak tahun ini gitu, saya mungkin yang saya lakukan pada periode kedua saya ini mengikuti tren. Kalau sekarang nih pemerintah sedang ikut menggalakkan halal, maka wanita Islam juga aktif di situ dan yang sekarang punya kegiatan pendampingan proses produksi halal. Itu kita sekarang kalau nggak salah tuh yang aktif sekitar 650 orang pendamping. Dan kita sudah mengeluarkan ya, mendampingi pelaku usaha sertifikasi halal ini sekitar 3.000-an ya, yang on the track juga masih ada menunggu keluar gitu. Nah ini menurut saya luar biasa potensi, karena sekarang kalau kita mau merekrut orang seperti zaman dulu ya, masuk ke daftar terus kita ikut training baru dia masuk, itu kayaknya agak susah. Masyarakat sekarang itu ketika masuk dia bisa ngapain di sana, mendapatkan apa gitu ya. Betul. Maka dengan potensi ini mungkin nanti akan menjadi binaan pelaku usaha kita yang 3 tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan BI dan sudah mengikuti Syariah Conference ya, ini tahun yang ketiga gitu. Dan pelaku usaha kita juga ikut kurasi. Nah ini dari yang kita bina ini tadi, yang kita dampingi ini gitu. Nah ini yang secara nasional yang kita lakukan, karena memang platform ekonomi kreatif, UMKM masuk naik kelas dan lain sebagainya, itu baru platform gitu. Prakteknya masyarakat kita masih jauh dari adil, makmur, sempurna. Apalagi kalau dengar lagu wanita Islam tuh ada baldatun thayyibatun warabun ghafur, cita harapan kita. Itu masih jauh banget gitu loh. Ya ini mungkin masih bukan hanya WI, tapi Indonesia juga mungkin masih itu masih menjadikan kalau diibaratkan tangga itu masih tangga keberapa lah, masih terus kita harus raih gitu. Nah ini prosesnya masih jalan terus lah. Ini yang kita lakukan untuk mencari tantangan-tantangan apa yang memang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan Indonesia gitu. Nah secara internasional kita juga mencoba mengajak para pimpinan wilayah dan pimpinan pusat ya, itu untuk mengikuti ya leadership ya, bagaimana dia melihat. Kemarin tuh kita lihat di Australia misalnya gitu ya. Nah itu dia melihat bagaimana sih di sana perjuangan perempuan atau wanita Indonesia, wanita Islam gitu di sana gitu. Nah teman-teman kan kalau selama ini mungkin pelatihan tuh duduk di kelas ya, kasih materi di ini gitu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana dia bisa compare ya, bisa melihat secara langsung yang perjuangan yang teman-teman kita di luar Indonesia itu lakukan. Dan kita melanjutkan program yang sudah digagas oleh para pendahulu kita, itu kegiatan di RESAP, Regional Islamic Dakwah Council Asia Pasifik, itu anggotanya ada 24 negara. Ini masih aktif dan saat ini sedang berangkat satu anggota kita, sekretaris satu ya, yang berangkat mengikuti pelatihan leadership lah untuk pemberdayaan perempuan. Jadi itu luar biasa juga, sudah sampai ke internasional rupanya. Ya, insya Allah. Tapi kalau anggotanya siapa, ada kriteria sendiri? Anggota wanita Islam itu tadi yang sampaikan, anggota wanita Islam itu
perempuan, wanita yang beragama Islam, dia bisa menjadi anggota wanita Islam. Karena kita ini platformnya berdiri untuk semua golongan. Jadi dia mau hijau, kuning, merah, apa, yang penting dia beragama Islam, bersahadat, maka dia bisa menjadi anggota wanita Islam. Jadi sangat terbuka ya. Kita tidak kamu kriterianya seperti ini tidak bisa menjadi wanita Islam, tidak. Wanita Islam itu semua. Makanya ini yang kemudian di negara luar ya, terutama yang di Raisap ini kan wanita Islam, dia delegasi Indonesia karena namanya wanita Islam, itu delegasi Indonesia. Jadi alhamdulillah ini masih terus Indonesia, kita jaga. Ya. Oke, Mbak, gimana pandangan Mbak Marfuah berkaitan dengan persoalan perempuan terkini saat ini di Indonesia khususnya? Apanya ya, perempuan itu isu paling strategis lah kira-kira. Masih banyak ya sebenarnya isu-isu yang menjadi konsen kita. Women trafficking masih sampai saat ini masih menjadi konsen kita juga. Kemudian degradasi moral ya. Moral ini mungkin saya selalu berharap perempuan itu mengambil peran di sini gitu. Karena kalau perempuan, ibu-ibu muslimah ya, perempuannya baik itu yang dari gadisnya, ibu rumah tangganya, istri ya, yang menyandang predikat muslimah atau wanita, ini memang harus mengambil peran. Misalnya sekarang kita agak terkait korupsi. Mungkin disinilah mungkin yang kita harus konsen gitu, bahwa perempuan ini sebenarnya bisa mengambil peran di sini, bahwa kita harus menjadi kontrol. Kalau di wanita Islam kita punya namanya hitoh perjuangan ya. Hitoh perjuangan itu yang kedua, yang pertama itu mengabdi kepada Allah sebagai hamba Allah, kemudian menjaga keseimbangan. Nah, keseimbangan ini menurut saya harus tawazun, bagaimana perempuan menjadi penyeimbang di masyarakat, di dalam rumah tangga, di kantor ya, ini dia harus menjadi kontrol gitu. Minimal kontrol moral lah gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kita melihat bagaimana anak-anak remaja kita kecenderungannya yang sudah yang instan, nggak mau capek-capek, nggak mau pusing. Ibu-ibu juga seperti itu, ibu-ibu muda pengennya dapat suami yang sudah jadi nih. Sudah mapan, sudah direktur gitu. Karena memang tontonan yang dilihat atau mungkin gaya hidup selebritis lah yang menjadi kiblat anak-anak kita itu. Mungkin kok enak banget ya kalau masuk rumah tangga, punya rumah, punya mobil, kerjaan bagus gitu ya. Jadi dia tidak mau susah-susah. Maka pendidikan menurut saya penting. Kita harus pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan, kalau saya dulu belajar pendidikan itu ada 3 ranah pendidikan yang tidak bisa dilepas. Itu pendidikan keluarga, yaitu informal, kemudian pendidikan formal di dalam masyarakat yang berjenjang itu, dari TK sampai perguruan tinggi, dan pendidikan non formal. Nah, ormas ini mengambil peran ini, pendidikan non formal ini. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan. Kalau memang di sana membutuhkan kursus, pelatihan, dan lain sebagainya yang kita bisa lakukan, kita harus menyediakan itu. Nah, itu makanya 3 ranah pendidikan ini tidak boleh kita abaikan. Kalau sekarang mungkin trennya itu, ya udah yang penting keluarga saya sudah cukup, udah sekolah bener gitu ya, suami saya sudah punya pendapatan, atau saya nggak menyusahkan orang lain, gitu ya. Jadi hanya informal dan formal. Nah, pendidikan non formal ini yang kita sudah abai. Jadi individualistis kita itu sudah merasuk, sudah menjadi tren masyarakat. Nah, ini yang mungkin tugas kita di ormas, dan saya selalu mengajak semua ormas ya, pimpinan ormas kalau ada pertemuan dan sebagainya itu, termasuk yang non muslim. Kalau ada pertemuan saya selalu mengajak bagaimana kita selalu, biar kita tidak dipertentangkan ini Islam tidak Islam. Kapan-kapan kalau ada gempa dan lain sebagainya, kita turun bareng nih, muslim non muslim gitu, dan itu disambut baik oleh teman-teman non muslim gitu. Nah, ini
perlu kita lakukan, maka tidak akan terjadi seperti kasus di Cianjur ya kemarin, ada yang mencabut apa itu Oh iya. tenda yang bertuliskan itu, ya itu kan perannya teman-teman non Muslim yang ingin apa namanya berbagi ya, Betul. ikut prihatin dengan kondisi teman-teman yang sedang mengalami bencana. Kalau memang kita khawatir bahwa nanti umat kita ini akan diserobot atau dipengaruhi, ya kita juga harus hadir gitu. Betul, Jadi kita tidak bisa mengklaim tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Gitu. Ini yang sering kita Hanya bisa marah-marah saja. hanya bisa marah. Umat itu nggak butuh kita marah. Umat itu butuh kita datang, melakukan kasih apa, solusi. memberikan apa, kasih solusi. Gitu. Oke, luar biasa Mbak. Ada pesan Mbak buat apa namanya Sobat Bincang Asa? Ya, untuk Sobat Bincang Asa, mari kita saling asa, asih dan asuh ya. Saling berkontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk bangsa dan negara ini, negara yang kita cintai ini. Jangan selalu mengatakan saya Pancasila, saya NKRI ya, NKRI harga mati. Itu sudah selesai lah menurut saya. Tapi yang harus kita lakukan bagaimana kita bersama-sama maju ya, bukan kita maju sendiri gitu. Bersama-sama maju, umat kita maju, tidak ada yang tertinggal. Karena pendidikan di Indonesia mungkin belum merata ya. Kalau ekonominya mungkin lah tidak merata, belum merata. Jangan sampai pendidikannya juga seperti itu. Jadi kita yang sudah nyaman, jangan merasa nyaman sendiri. Kita juga harus melihat sisi kiri kita, kanan kiri kita, apa yang kita bisa bantu, kita bisa lakukan. Tenaga, pikiran, amwal wa anfus. Kalau di agama mengatakan amwal dan anfus, bukan anfus duluan, tapi amwal gitu. Nah kita kan kadang apa ya, tenaga dulu, anfus aja yang perlu. Padahal contoh yang dilakukan para sahabat itu ya amwal, ya anfus gitu. Mereka kata Rasul harus bikin sumur, mereka bikin sumur gitu. Nah ini program di Wanita Islam selain yang tadi ya, kita punya namanya program Bunda Wakaf. Nanti kapan-kapan kita bikin bincang sendiri terkait dengan Bunda Wakaf ya. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marfuah, luar biasa bincang-bincang kita kali ini. Perempuan punya peran, perempuan punya gagasan, perempuan punya gerakan. Mari bergerak, mari kita bangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.